Mohon perhatian para peserta, diharap segera memasuki arena permainan. Ingat, jangan lupa baca bismillah. Wow, boneka apaan tuh? Iya ya. Pada permainan ini, kalian akan diberikan sejumlah uang sebagai amanah yang harus kalian masukkan ke kotak yang ada di depan sesuai batas waktu yang ditentukan. Hah? Cuma gitu aja? Ya, tapi untuk bisa ke sana, kalian harus maju saat lampu hijau dan berhenti saat lampu merah. Jika kalian terlena, kalian akan tereliminasi. Terlena? Apa maksudnya? Kalian akan paham nanti. Baik, permainan siap dimulai. Dengarkan aba-aba dari boneka sulap di depan. Infak, sedekah, atau foya-foya. Hai tampan, datanglah kemari. Aku siap melayanimu. Astagfirullah. Wadaw, gimana nih? Mikir apa lagi sayang? Has, jiwa jombloku mulai menggelora. Aku nggak peduli dah dengan game ini. I am coming. Hap. Ya. Peserta 025 tereliminasi. Apa ini sungguhan? Aku paham sekarang. Batas waktu ini seperti usia kita. Dan uang ini adalah modal amal kita. Kita harus menentukan untuk tujuan baik atau buruk. Kita akan tereliminasi jika kita gagal mencapai tujuan itu. Infak, sedekah, atau foya-foya. Kenapa kalian berhenti? Ayo kemarilah. Aku akan gandakan uang kalian itu. Kalian bisa kaya raya nanti. Hidup bermewah-mewah dan foya-foya menikmati dunia. Hah? Inilah impianku selama ini. Tunggu, itu hanya godaan saja. Tapi tujuanku ikut game adalah untuk mendapatkan harta yang berlimpah, supaya bisa pamer dan berpesta ria. Jangan. Ini uangku. Ayo jadikan lebih banyak. Peserta 112 tereliminasi. Infak, sedekah, atau foya-foya. Peserta 076 berhasil. Baik, kali ini permainannya adalah tarik tambang. Tarik tambang? Ya, dengarkan peraturannya. Jika kalian terseret sampai garis depan, kalian akan tereliminasi. Otomatis, kalian yang menyeret sampai garis belakang adalah pemenangnya. Kedua, karena peserta hanya tinggal kalian berdua, maka kalian bisa minta bantuan siapapun di sini kecuali petugas. Bantuan? Apa maksudnya? Bukankah di sini hanya ada petugas dan pemain? Sama aja bohong. Tidak ada orang lain di sini. Apa kalian paham? Paham. Sebelum permainan ini dimulai, jangan lupa baca bismillah, buang keserakahan, dan jangan ada dendam di antara kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, aku tidak mau mengotori tangan ini dengan menjadi sebab kematian temanku sendiri. Ya Allah, bagaimana ini? Hah? Kenapa dia tiba-tiba berhenti? Bantuan siapapun di sini kecuali petugas. Dan jangan ada dendam di antara kalian. Ya, aku mengerti. Lupakan saja dia mikirin apa. Aku harus menang. Ya, tunggu, berhentilah, kita akan bicara. Tidak, kamu pasti mau mengecohku. Dengar, aku tahu siapa yang bisa membantu dalam permainan ini. Apa maksudmu? Ya, kita saling membantu. Jangan menipuku. Dengar, aturannya hanya siapa saja yang terseret yang akan dieliminasi. Itu artinya tidak ada yang dieliminasi jika tidak ada yang terseret ke garis. Kedua, yang dilarang adalah minta bantuan petugas. Artinya boleh minta bantuan sesama pemain. Bagaimana bisa aku percaya? Kamu ingat suara pemandu tadi? Buang keserakahan dan jangan ada dendam. Itu artinya kita harus bekerja sama. Benar juga ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Petugas, aku ingin minta bantuan. Siapa yang ingin kau mintai bantuan? Dia.
Kenapa dia? Dia adalah lawanmu. Tapi dia bukan petugas, jadi tidak ada larangan memintanya, bukan? Baiklah, kita tinggal tarik bersama sampai garis belakang dan kita akan menang bersama. Baik. Alhamdulillah. Selamat, peserta 076 dan 025 berhasil. Baik, permainan berikutnya adalah kelereng ganjil genap. Masing-masing kalian akan mendapat 5 kelereng. Dalam 1 jam ke depan, siapapun yang berhasil mengumpulkan 10 kelereng, dialah pemenangnya. Otomatis, yang tidak memiliki kelereng akan dieliminasi. Permainan siap dimulai. Tanamkan keikhlasan kalian dan jangan lupa baca bismillah. Ayo tebak, ganjil atau genap? Genap. Hah? Apa aku boleh tahu berapa taruhanmu? Semua. Hah? Mengapa kamu pertaruhkan semuanya? Pada akhirnya salah satu di antara kita harus kalah agar ada yang jadi pemenang. Jadi mengapa harus mengulur-ngulur permainan? Tapi bagaimana jika tebakanmu salah? Maka aku harus terima kenyataan untuk dieliminasi. Tidak, itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena tebakanmu benar. Aku yang kalah. Mungkin takdirku hanya sampai di sini. Sungguh? Ya, jangan bersedih gitu. Bukankah ini tujuanmu ikut game supaya bisa keluar sebagai pemenang? Tidak, kita masih punya waktu. Berpikirlah, pasti kamu tahu jalan keluarnya. Tidak, di sini sudah jelas aturannya. Harus ada yang dapat 10 kelereng atau keduanya akan tereliminasi. Tapi kamu orang baik dan pintar, bisa banyak bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan aku hanya orang biasa yang tak berguna. Tunggulah sebentar, pegang semua kelereng ini. Kamu mau kemana? Petugas, bolehkah jika pemain meminjamkan kelerengnya ke lawan mainnya? Tidak boleh. Tapi bolehkah jika pemain memberikan kelerengnya kepada lawan main? Boleh. Baik, aku ingin mensedekahkan semua kelerengku kepadanya. Hah? Selamat, peserta 076 berhasil. Sekarang eliminasi aku. Hap. Hah? Kenapa tiba-tiba kantungnya membesar? Masya Allah. Tunggu. Lihatlah, ada banyak kelereng di sini. Perlukah ada eliminasi? Selamat, peserta 025 berhasil. Alhamdulillah. Dari mana kau dapatkan kelereng sebanyak itu? Subhanallah. Ini karena keikhlasanmu dalam sedekah, sehingga Allah memberimu berlipat ganda. Baik, karena masih banyak yang minta diteruskan, maka pada permainan ini kalian akan melewati jembatan kaca. Kalian harus memilih perbuatan mana saja yang baik agar bisa selamat. Jika tidak, maka kalian akan tereliminasi. Siap. Permainan siap dimulai. Ingat, jangan lupa baca bismillah. Bagaimana ini? Tenanglah, aku urutan pertama, jadi kamu bisa ikuti langkahku. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dan ghibah. Ini seperti dalam hadis, jika kita tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Lalu sedekah atau meminta, ini juga ada hadisnya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sunnah dan bid'ah, meski ada bid'ah hasanah atau bid'ah baik dan bid'ah dolalah atau bid'ah buruk, tetap sunnah itu lebih utama. Astagfirullah, ada apa? Coba lihat di depan. Kenapa isinya perbuatan buruk semua? Hah? Mencuri, menipu, durhaka, syirik, zina, mabuk. Apa itu artinya kita disuruh lompat? Mustahil. Kalau hanya lompat satu bagian masih mungkin, tapi ini 3 bagian. Terus gimana dong? Kita coba pikirkan dulu. Sepertinya kita memang harus memilih salah satu di antara perbuatan itu. Mengapa kamu bisa yakin sekali? Manusia itu tempatnya salah. Jadi setidaknya kita pilih perbuatan yang tidak terlalu fatal. Nah, itu yang durhaka, jangan yang sirik. Aku masih ragu-ragu. Ya udah, biar aku saja yang maju duluan. Kamu yakin? Doakan saja. Ya Allah, tidak. Peserta 025 urutan 02 tereliminasi. Apa artinya ini? Manusia itu tempatnya salah.
Masya Allah, benar yang dia bilang. Manusia itu tempatnya salah, tapi salah itu bukan pilihan. Itu sebabnya harus selalu berlindung pada Allah agar dijauhkan dari kemaksiatan. Doa, ya doa minta perlindungan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Selamat, peserta 076 berhasil. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, aku memohon pertolongan dengan kasih sayang-Mu, dan aku memohon perlindungan dari siksa-Mu. Berikanlah kepadaku kebaikan dalam semua permasalahanku. Janganlah Engkau menyerahkan urusanku kepada diriku sendiri dan juga salah seorang dari makhluk-Mu, meskipun hanya sekelip mata sekalipun. Berikan surat-suratnya, ayo berikan. Jangan paman, rumah ini adalah milik orang tuaku. Aku tahu, aku hanya mau lihat surat-suratnya saja. Tapi apa? Sejak orang tuamu meninggal, siapa yang mengurusmu? Aku kan? Tapi paman kan juga sudah mengambil alih semua peninggalan orang tuaku. Tolong biarkan rumah ini tetap ada. Cuma ini satu-satunya peninggalan orang tuaku yang tersisa. Ah, banyak bicara kamu. Sini. Iya. Nah, ini surat-suratnya, Pak. Sudah lengkap semuanya kan? Baik, jika begitu kita deal ya. Tanah dan rumah ini kini jadi milikku, dan uang ini sekarang jadi milikmu. Terima kasih, Pak. Semoga betah tinggal di sini. Sama-sama. Ya Allah, aku harus tinggal di mana setelah ini? Culip, ini tidak bisa dibiarkan. Benar sekali. Yuk. Waduh, udah nggak sabar nih mau pegang uang ratusan juta. Siapa kalian? Jangan banyak nanya. Ikutlah denganku. Ya. Di mana aku? Aku di mana? Di tempat di mana kezaliman akan diperlihatkan balasannya. Dengar, harta anak yatim itu ibarat kobaran api. Jangan berani-berani merampasnya dan memakannya. Celap, Asyap, kenyangkan perutnya dengan bara api neraka. Bangunlah wahai pendusta agama. Jangan panggil aku dengan kata-kata itu. Aku bukan pengkhianat. Aku tidak pernah menyekutukan Allah. Ya, tapi kamu telah diberi amanah untuk menyayangi seorang yatim. Tapi kamu selalu mengertinya dengan sikap dan perkataan yang kasar. Kalau bukan pendusta, lalu apa? Ya, aku menyesal. Aku khilaf. Ini salah. Aku tidak boleh melakukan semua ini. Aku tidak ingin menjadi seorang pendusta dan melahap bara api neraka di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Azazil, sang panglima besar malaikat, adalah sebutan atau gelar yang dulu disandang oleh iblis. Bagaimana tidak, jika dahulu iblis adalah hamba yang sangat tunduk dan patuh pada perintah Allah selama puluhan ribu tahun. Hingga dalam setiap langit berkibarlah bendera-bendera pujian terhadap iblis. Di langit pertama, ia dijuluki sebagai Al-Abid. Di langit kedua, ia dijuluki sebagai Az-Zahid. Dan di langit ketiga, ia dijuluki sebagai Al-Arif. Di langit keempat, ia juga dijuluki sebagai Al-Wali. Di langit kelima, ia dijuluki At-Taqi. Di langit keenam, ia dijuluki Al-Kazin. Dan di langit ketujuh, ia dijuluki Azazil, sang panglima atau imam besar malaikat. Gelar Azazil yang disandang oleh iblis tentu bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan iblis pernah melakukan tugas-tugas mulia berikut. Iblis pernah menjadi penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Iblis juga pernah hidup bersama dan bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. Selain itu, iblis pernah diangkat menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun. Bahkan, iblis juga pernah menjadi pemimpin malaikat Karobiyun dalam waktu 30.000 tahun. Dan iblis juga pernah melakukan tawaf mengelilingi arsy bersama malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Namun sayang,
Semua gelar dan pujian itu hilang dalam sekejap dan menjadi laknat karena kesombongan yang muncul dalam dirinya. Wahai malaikat Allah, mengapa kau datang dengan wajah bersedih? Sungguh, kami telah melihat sebuah tulisan bahwa akan ada hamba Allah yang sudah lama mengabdi tapi mendapatkan laknat sebab menolak perintah Allah. Siapakah hamba yang berani melawan perintah Allah itu? Sungguh aku ikut mengutuknya. Kami merasa takut kalau hamba itu adalah salah satu dari kami. Tenanglah, aku akan doakan kalian. Ya Allah, janganlah engkau murka atas mereka. Sepertinya Azazil yakin sekali bahwa hamba Allah yang tertulis itu adalah golongan dari malaikat, hingga ia lupa untuk mendoakan dirinya sendiri dan berlindung dari Allah. Kala itu Allah memerintahkan agar semua makhluk langit bersujud hormat kepada Adam, dan semua makhluk pun tunduk atas perintah Allah kecuali iblis. Mengapa aku harus bersujud kepada Adam? Aku lebih mulia karena tercipta dari api, sedangkan Adam hanyalah tercipta dari tanah. Lantas Allah pun menghukum kesombongan iblis dengan mengusirnya dari langit secara tidak terhormat. Iblis bukannya menyesali perbuatannya, dan bahkan ia terang-terangan mengancam keputusan Allah. Sekarang aku terusir, tapi aku tidak akan menyerah. Akan kubuat semua keturunan Adam mengikuti jalanku yang sesat. Ribuan tahun setelah terusirnya iblis, ia terus berupaya menggoda umat manusia. Hingga kini tibalah ia di masa Nabi Musa alaihissalam. Aku benar-benar tidak bisa melupakan kejadian itu. Mengapa tidak berdamai saja, wahai Raja Iblis? Berdamai? Hahaha. Jangan bercanda. Iblis bukan makhluk lemah. Bukannya lemah, tapi Nabi Adam sudah meninggal ribuan tahun lalu. Setidaknya kamu bisa berdamai dengan Allah. Benar juga ya. Tapi itu tidak mungkin. Mengapa tidak? Karena aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk menembus langit. Datanglah saja pada Nabi Musa. Dia adalah Rasul di zaman ini. Dia punya mukjizat untuk berkomunikasi dengan Allah. Benar juga ya. Iblis pun lantas mendatangi keberadaan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang membuatmu datang kemari, wahai iblis? Engkau adalah utusan Allah yang sangat istimewa, hingga mampu berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Bantulah aku. Apa yang bisa aku bantu, wahai iblis? Katakanlah pada Allah bahwa aku benar-benar menyesal atas perbuatanku di masa lalu. Lalu apa yang kau inginkan? Mintakanlah ampunan pada Allah. Setidaknya meski itu tidak akan mengembalikan posisiku di langit seperti dulu, tapi bisa untuk meringankan siksaku kelak di hari kiamat. Baiklah. Nabi Musa pun merasa sangat senang mendengar keinginan iblis yang ingin bertaubat. Lalu Nabi Musa alaihissalam bermunajat dan berdoa kepada Allah menyampaikan keinginan iblis tersebut. Lantas Allah pun mewahyukan jawaban tersebut. Puji syukur kepada Allah. Apakah Allah menerima taubatku, wahai Musa? Belum, tapi kamu punya kesempatan untuk bisa bertaubat dengan syarat. Apa itu, Musa? Aku adalah hamba yang paling taat di masa lalu. Apakah syarat itu mengharuskanku beribadah ribuan tahun? Aku siap melakukannya. Tidak, kamu hanya perlu melakukan apa yang belum kamu lakukan. Apa itu? Bersujudlah hormat kepada Nabi Adam alaihissalam di makamnya. Apa kamu bercanda, wahai Musa? Saat Adam masih hidup, aku saja tidak mau hormat padanya, apalagi bersujud di makamnya. Pandanglah ini sebagai perintah Allah, dan perintah Allah itu wajib dilakukan, bukan dari sudut pandang egomu, wahai iblis. Tetap saja, itu tidak mungkin aku lakukan. Biarkan aku terlaknat selamanya. Tapi karena kamu telah membantuku, maka aku akan memberimu bocoran agar manusia selamat dari kebinasaan. Pertama, ingatlah aku di saat kamu marah, karena saat itu akulah yang membisikkan kebencian. Kedua, ingatlah aku di saat kamu berjuang di jalan Allah, karena saat itu aku yang mengingatkan kelemahannya agar mereka mundur. Ketiga, ingatlah aku di saat kamu berdekatan dengan yang bukan mahram, karena saat itu aku yang menjadi perantara melakukan zina. Cek, siji loro telu. Oke, siap. Halo, jumpa lagi dengan saya Culap dan saya Culip. Kali ini kita akan... Diam dulu, ada apaan? Ganggu acara aja. Nih, ada pesan masuk. Katanya sering ada yang ngetuk pintu malam-malam. Hah? Jangan-jangan lampor? Lampor? Apaan tuh? Wah, ke-update lu. Lagi viral itu di sosmed. Oh, yang lemper terbang itu ya? Lampor, bukan lemper. Adeh. Bener nih rumahnya. Iya, bener. Oke, kita pantau diam-diam. Shh, tuh dia datang.
Oke, aku akan menangkapnya. Yakin lu? Ya dong. Hap. Ya. Loh kok balik? Kampret itu kan keranda terbang. Lah emang iya, lu kira apaan? Ya sejenis lemper gitu. Kan mirip lampor sama lemper. Hehehe. Bisa aja lu Bambang. Cus, hajar dia culip. Hap. Ya. Aduh, lu lagi. Suka-suka gue dong. Hahaha. Sini lu kalau berani. Hap. Ya. Ya. Beres. Siapa sebenarnya dia culip? Dia jin jahat yang suka menakut-nakuti manusia. Apa tujuan mereka? Agar manusia merasa takut dan menjauhi Allah. Tapi mengapa dia bisa muncul? Dia muncul karena sengaja diundang atau dipercayai dalam bentuk tertentu. Lalu solusinya gimana dong? Abaikan saja, gak ada manfaatnya berurusan dengan mereka. Tapi bagaimana jika mereka yang sengaja ingin mengganggu manusia? Rasulullah sudah mengajarkan agar umatnya membaca ayat kursi. Memang apa keistimewaannya? Itu adalah ayat yang agung. Salah satunya, Allah akan menjaga siapa saja yang membacanya dari segala bentuk kejahatan setan. Apa bisa juga menjaga kejahatan dari sesama manusia? Tentu saja, setan itu bisa dari golongan jin atau manusia. Oke, aku paham sekarang. Yuk balik.